Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah Hidayatul Masuro dengan Prodi PG PIAUD semester 2 dari STAI YPBWI Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan emosi dan tingkah laku pada anak usia dini. Oke, kita akan masuk ke kelas yang pertama, yaitu hubungan emosi dan tingkah laku anak usia dini. Terkadang emosi yang kurang terkontrol berasal dari adanya kurang kesadaran pada diri sendiri atau bisa disebut dengan self-awareness. Self-awareness ini juga bisa menunjukkan bagaimana sikap atau tingkah laku kita kepada orang lain. Self-awareness pada anak usia dini sangat penting untuk mengenal kepribadiannya serta dapat menjadi titik perkembangan pada kepribadiannya. Karena dengan self-awareness ini diharapkan anak bisa mengontrol emosi dengan baik, bertanggung jawab, berani pada hal yang benar, percaya diri, dan lain sebagainya. Self-awareness ini bisa dilakukan dengan cara menjalin komunikasi antara orang tua dan juga guru, yang mana nantinya akan mampu mengurangi perilaku emosional anak yang kurang baik menjadi perilaku emosional anak yang positif, seperti ramah kepada temannya, disiplin, rajin belajar, mudah bergaul, terutama dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak seusianya. Baik, kita masuk ke sebab yang kedua, yaitu pengaruh emosi terhadap tingkah laku anak. Perilaku yang pertama yaitu agresivitas. Nah, ini seperti anak marah, memukul, menyerang, melempar, dan sebagainya. Penyebabnya yang pertama yaitu dari pola asuh atau komunikasi yang keliru, seperti melakukan kekerasan pada anak, otoriter, protektif, kemudian terlalu memanjakan anak. Penyebab yang kedua yaitu reaksi emosi terhadap frustasi. Di sini maksudnya seperti banyaknya larangan yang dibuat guru atau orang tua, sementara anak ingin melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian perilaku yang kedua adalah perilaku kecemasan anak. Pada anak, indikatornya ialah ketika rasa cemasnya sudah tidak sesuai dengan masa perkembangannya. Anak usia 1-4 tahun wajar merasa cemas apabila hendak ditinggalkan orang tuanya. Jika kecemasan yang sama masih timbul pada anak usia 8 tahun, maka dapat dikatakan hal tersebut sudah tidak wajar dan perlu mendapat perhatian dari orang tua. Sumber penyebab timbulnya kecemasan pada anak seperti faktor neurobiologis, faktor genetik, dan sebagainya. Maka tak jarang kalau orang tua yang pencemas juga berpotensi mengakibatkan anak yang pencemas pula. Ibu yang diliputi dengan kecemasan saat mengandung akan melahirkan anak-anak yang cenderung pencemas. Tetapi pada prakteknya, faktor dari keluarga lah yang paling sering menjadi penyebab rentannya anak-anak mengalami kecemasan. Dimulai dari proses pembentukan yang tidak baik pada anak usia 2 tahun, misalnya anak diterlantarkan atau diperlakukan secara kasar, maka ia akan mengembangkan sikap insecure terhadap lingkungan dan dunia sekitarnya. Perilaku selanjutnya yaitu perilaku menarik diri pada anak. Penyebab dari perilaku menarik diri diantaranya adalah karena faktor lingkungan yang kurang memberi stimulus dan juga dorongan untuk bersosialisasi. Komunikasi yang tepat agar anak tidak menarik diri dalam pergaulan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut ini. Yang pertama yaitu memberikan kasih sayang dan juga perhatian, meluangkan waktu untuk anak, menjadi pendengar yang baik, melibatkan diri dengan anak, dorong mereka untuk berbicara, serta mendongeng atau bercerita. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku takut berlebihan pada anak. Jenis ketakutan yang seringkali terjadi pada anak adalah takut perpisahan, takut orang baru, takut kegelapan, takut mandi, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa ketakutan pada anak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu secara fisik maupun psikis. Ancaman ketidaknyamanan seperti suntikan atau pada anak di atas usia 4 tahun telah memiliki fantasi sendiri. Beberapa kiat dalam menghilangkan rasa takut bagi orang tua atau anak dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ketakutan yang dialaminya. Perbanyak aktivitas yang melibatkan orang lain, hindari menertawakan reaksi takut, hindari membicarakan rasa takut pada anak ke orang lain. Kita masuk ke sebab yang ketiga yaitu urgensi emosi dan tingkah laku. Berbicara tentang emosi seringkali berkaitan dengan kemarahan, padahal tidaklah demikian. Emosi merupakan ekspresi dari perasaan yang dinampakkan dari berbagai bentuk perilaku seperti gembira, senang, sedih, marah, malu, dan lain sebagainya.
Maka jangan sekali-sekali mengira bahwa perkembangan emosi anak usia dini tidaklah penting. Anak dianggap masih kecil dan bisa diperlakukan seenaknya sendiri. Inilah yang sangat berbahaya, karena tanda-tanda yang diekspresikan melalui simbol di atas, apabila tidak direspon atau diremehkan, bahkan diabaikan, memiliki efek psikologis yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Seringkali orang dewasa tidak mau memahami sehingga semua dikembalikan kepada anak. Efek dari inilah yang menjadikan permasalahan bagi perkembangan perilaku pada anak. Misalnya kemarahan yang susah dikendalikan, suka berkelahi, perilaku bullying, suka ngambek, mudah terpancing, mogok sekolah, dan sebagainya. Sehingga keterlibatan orang tua dan juga lingkungan bagi perkembangan psikologis anak merupakan aspek yang sangat penting. Di antaranya dengan memberikan respon terhadap semua emosi dengan cara yang baik dan tidak berlebihan. Contohnya, ketika anak memberontak, menangis, dan berteriak, cobalah dipahami faktor penyebabnya. Ajaklah anak untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi meskipun anak belum paham. Terangkan dengan penuh kesabaran serta kasih sayang yang tulus di mana letak masalahnya. Dengan dialog tersebut, meskipun anak belum paham, dengan belayan serta penuh kasih sayang, semua itu akan membuat perasaan anak menjadi tenang, sehingga ia merasa nyaman dan juga bahagia. Lalu berikan support pada anak yang berperilaku positif dengan cara menyanjung, memberi hadiah ciuman, acungan jempol, atau hal lain yang bisa dimengerti oleh anak. Sangat disarankan, sehingga akan terjadi pengulangan terhadap perilaku tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.